Guys, selamat 2026. Nah, ini minggu pertama, minggu segar, minggu baru, tapi minggunya agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya sih bukan agak beda lagi, tapi beda banget. Um, Mungkin setengah dunia mulai minggu 2026 ini dengan perasaan galau. Ya, maksudnya apa? Kenapa aku bilang sangat beda? Karena banyak banget event besar, sangat besar yang pengaruhi dunia yang terjadi di minggu pertama 2026 ini. Ini bukan event kacang-kacangan, bukan event cuman distraction, tapi event yang beneran bisa merubah tema atau membuat tema 2026 kita di set di sekarang atau mungkin tema lebih dari 2026. Mungkin 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, mungkin semua bisa beda. Semua kejadian di awal minggu ini. Jadi edisi kali ini aku mau tanya sama Kevin, sama Jono nanti tentang outlook mereka 2026. Nah, outlook mulai dari financialnya, dari segi jurus-jurus trik-triknya mereka supaya cuan, atau juga trik-trik mereka supaya mengamankan diri. Mungkin Kevin atau Jono udah beli akses bunker di Swedia atau di mana, udah siap-siap terbang ke sana kan? Nggak ada yang tahu ya. Tapi itu tema 2026 sangat beda. Dimanapun kamu berada, gimana pun kondisi kamu, semoga kita bisa mulai 2026 dengan clarity. Ya, clarity maksudnya semuanya kelihatannya kayak berkabur, kayak sangat chaos. Tapi semoga setelah video ini kita bisa ada pandangan yang agak jelas tentang 2026 ini. Jadi kita mulai deh. Dari Ya, siapa ya kira-kira ya? Rajanya fundamental atau rajanya micin nih? Mau yang mana dulu? Outlook 2026 kalian. kayak aku mulai dari Ko Jonathan dulu deh, biar asik. Kan operan Masa pertama nih di 2026 Jo. waduh, Operan pertamanya udah maut Jo. awal-awal udah langsung tai chi dia. Jago Gas kok memang guys. Kevin. Kalau gitu kita mulai dari Coach Sylvester aja. Iya. Happy New Year by the way guys. Happy New Year. Merry Christmas udah belum? Merry Christmas juga lah. Happy New Year buat untuk semua yang nonton juga. Hopefully tahun ini adalah tahun yang baik. Lebih Amin, baik dari 2025 mungkin. amin. Eh, So, Outlook ya, Outlook langsung ke 2025. Em, 2026 Jo. 2025, 2026 ya. Mundur lagi 2026. dia. Apa ya? Kayaknya gue lagi nggak terlalu mode untuk menerawang ke depan. Oh Em, gitu. iya, kayak apa ya? Em, Lagi disconnect dengan market kah gitu? Lumayan karena mungkin karena liburan juga dan karena menurut gue pasar ada di momen yang masih sideways aja gitu kan. Yes. Ngapain terlalu pusing kalau kalau menurut gue belum ada bisa bacaan terlalu gimana gitu ya, next next big swingnya apa atau next expectationnya seperti apa, menurut gue masih 50-50 ya. Banyak yang bilang kalau ada extended cycle sampai H1, habis itu baru ambles lagi, ada yang bilang udah bear market ya. Intinya kan masih sama ya, Iya. prediksi-prediksinya sama tahun lalu. I don't think kita nggak punya data points yang baru untuk bisa bikin conclusion apa-apa. Tapi ada beberapa events-events menarik aja yang menurut gua ya, eh, lucunya market crypto jadi nggak terlalu sensitif sama news menurut gua. Karena Hmm. biasanya dulu kalau ada tarif, terus ada perang, apa itu kan yang pertama kali yang liquidity-nya paling ke impact adalah kripto. Kalau sekarang malah gue nggak terlalu ngeliat itu, menurut gue kayak loh kok nggak gitu gerak ya gitu. Bahkan cenderung waktu bad news kemarin gue expect-nya oh kayaknya bakal redam nih, kayaknya gonjang ganjing lumayan instability, harusnya risknya lebih off lah ya. Malah dia pump gitu kan. Gak tau, mungkin gue justru butuh terawangan dari Ko Kevin, tapi menurut gue ya, untuk sekarang, jujur aja nggak ada outlook. I'm playing this by lebih ke short term, apa ya, masih masih playing it safe. Masih playing it safe.
eh, mulai-mulai masuk yang waktu awal-awal juga terakhir kita awal Desember atau akhir November kan udah bilang kan kayaknya udah mulai-mulai DCA. I think masih ngelakuin itu tapi masih definitely not sizing in yang terlalu gimana gitu untuk alokasinya. Um, Menurut gue ya of course Bitcoin is worthy to accumulate on the long term. Kita tahu eh, apa Big Beautiful Bill udah lama ya kita ngomongin Big Beautiful Bill itu masih ada impactnya pasti dan kita tahu kalau um, in the long term pasti Bitcoin will win gitu masih convictionnya masih tinggi tapi um, kalau mau terlalu hopium yang gimana gue lagi nggak belum belum punya bahan. Ya, Oke. ya. Gitu sih kalau 2026 but hopeful maksudnya seru gue malah touch grass kan malah touch grass malah malah coba-coba jadi itu kan ya Pokemon lah yang di belakang sini One Piece lah sekarang lagi hot jadi ya gue lagi nyari-nyari kayak macam alternatif investing aja ya karena kan tapi baru ya fun fact actually meme kan lagi hot sekarang. So maybe nanti belakangan bisa ngomongin. Oke, wah ini ditunggu-tunggu nih. Tapi ingat Joe, kita tuh selalu menanaktirkan kripto justru. Justru yang kripto-kripto ngomonginnya belakangan gitu. Kita harus balik yang kripto-kripto ngomonginnya di depan. Yang Oh gitu nggak ya. gitu nyambung makro-makro ngomonginnya di belakang. Gitu kan? Benar, benar, Oh benar, Ah, benar, gitu. benar. jadi gini, gue sekarang gue kasih konteks dulu. Gue mohon maaf nih, gue lupa kasih konteksnya tadi yang gue bilang banyak event apa. Abis itu uh, kita lihat outlooknya Kevin. Abis itu lu ceritain meme coin ya. Jadi kita beresin dulu meme coinnya duluan, semua kripto-kriptonya. Baru abis itu kita Gitu yang ya. agak-agak melebar lah. Oke? Oke, sekarang gue kasih konteksnya. Konteksnya pertama event-event yang terjadi apa? Pertama dari sisi gue bahas per region ya, Latin Amerika yang lagi hot, Trump culik Maduro dari Venezuela. Itu semua orang udah tahu. Terus orang Hmm. nanya, terus negara Amerika Latin yang lain next nggak? Gitu. Meksiko, Kolombia, Nah, Timur Tengah, Israel sekarang di poly market udah kemungkinan betnya tinggi Israel kemungkinan serang Iran lagi. Malah ada yang bilang nuklir nih kali ini serang. Gitu. Tapi di sisi lain, Iran juga lagi digoyang, demo besar-besaran, instability Timur Tengah. Ini semuanya minggu ini nih guys. Eropa, NATO. Tiba-tiba selesai dari Venezuela, Trump bilang next Greenland. Nah, Denmark nggak mau kalah, bilang oke kalau ada yang masuk ke dalam langsung tembak. Shoot first, ask question later gitu katanya. Nah, jadi sesama NATO aja most likely agak tegang sekarang. Global, setting perang dunia dunia version 2 mulai lagi. Ya, Amerika sita kapal tankernya Rusia. Ternyata isinya oil, bukan minyak, kemungkinan isinya senjata Rusia. Eh, China sama Rusia jadi sekarang udah hilang sumber minyak murah dari Venezuela. China bales karena stop beli Nvidia chip stop gitu. Balasan China. Terus China juga di sisi yang lain sebelum gerakannya Trump ambil lagi ya culik si Maduro, China udah atur gaya dulu, dia atur silver. Dia buat peraturan silver, batasin siapa yang boleh beli, itu juga besar banget. Cuman kalau China tuh mainnya agak halus gitu ya. Habis itu yang terakhir yang orang banyak banyak miss itu akhir tahun lalu Desember 19 Desember BOJ naikin lagi rate-nya. Artinya apa? Unwind carry trade masih lanjut. Nah, bahkan mungkin tambah gede. Sekarang 0,75 kalau nggak salah. Jadi bunganya nih sekarang udah makin mahal. Nggak ada Yep. uang gratis dari Jepang. Nah, itu konteksnya. Em, dari semua di atas semua itu yang nyambung sama kripto itu MSCI. Oke. MSCI tiba-tiba umumin tiba-tiba ya, gue bilang pakai tanda kutip nih tiba-tiba, gue nggak percaya ini tiba-tiba umumin tentang Bitcoin, banyak yang bilang wow, begitu kan, happy gitu ya, bullish, I don't think so. Tapi gue mau nanya dulu ke Kevin, outlooknya apa? Gitu. Go. Oke, baik. Terima kasih, Ko Sylvester ya, untuk pemaparan data yang begitu lengkap ya terkait dengan kondisi market yang sebelumnya sudah terjadi.
Ini kayak Mulai-mulai CNBC gaya kok. liputan 6 kan. Iya. Jadi saya em, MSCI dulu deh ya. Kita bahas MSCI yang paling relate kan dengan harga Bitcoin gitu. Sebenarnya kan kalau konon katanya kan 10 Oktober tuh gara-gara MSCI tiba-tiba memberikan pengumuman kalau strategi itu mungkin nggak layak ya untuk berada di dalam indeksnya mereka gitu. Alasannya karena digital asset yang dipegang sama strategi itu terlalu banyak. Jadi sangat-sangat volatile dan bla 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 gitu lah ya. Nah, kemarin tiba-tiba dapat pengumuman katanya masih oke ya kan. Dan katanya terlalu cepat untuk mengklasifikasikan antara perusahaan yang sifatnya investment di digital asset atau dengan yang treasury-nya begitu-gitulah lebih kurangnya. Jadi itu kabar baik, ya kan? Kabar baik itu ternyata disertai dengan ada satu lagi kok. MSCI-nya sendiri alias si Morgan Stanley itu pengajuan Bitcoin ETF spot sama Solana ETF spot. Keduanya itu berbarengan dengan berita MSCI membatalkan lah istilahnya tujuan mereka untuk menarik si strategi itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara fundamentally ini developmentnya bagus. Tapi kan yang namanya development kayak begini sifatnya bukan sehari kelar ya, bukan 2 hari langsung kasih reaksi gitu. Apalagi market lagi kehilangan liquidity, market juga kelihatan lagi lesu banget, orang-orang aja udah nggak terlalu tertarik gitu. Sebenarnya kalau menurut pandanganku, lihat dari kondisi kayak gini ada baiknya sih, karena jadi blind spot ya buat banyak orang gitu. Orang nggak ngelihatin banget, padahal sebenarnya ada development yang oke atau ada adopsi yang cukup baik lah dari sisi tersebut. Kalau dari peperangan gimana gitu kan? Itu juga sama lah. Kalau saya bilang itu semacam noise ya kok untuk jangka pendek ataupun jangka menengah bisa jadi jangka panjang gitu. Tapi apakah perang itu buruk buat Bitcoin? Semestinya enggak, ya kan? Apalagi kayak Venezuela misalkan dalam kondisi alert gitu. Kalau si Maduro tiba-tiba ditangkap, ya kan? Terus ya kita nggak tahu lah masa depannya akan seperti apa, apakah dengan dipegangnya si Amerika Serikat untuk produksi minyaknya itu akan baik atau tidak. Tapi terlepas dari kondisi itu, yang lagi juga cukup tegang kan yang dikhawatirkan ada lagi juga tadi mungkin agak keskip sama Ko Sylvester ya, soal China Taiwan. Itu juga masih jadi tanda tanya besar gitu. Apakah dengan Rusia nyerang Ukraine, kemudian US ngambil Venezuela, apakah sebenarnya perebutan wilayah ini tuh sudah mulai menjadi sesuatu yang wajar gitu untuk terjadi. Nah, kalau sampai terjadi, harusnya orang-orang harusnya ada pertimbangan untuk membeli aset portable. Ya, kalau saya istilahnya tinggal di Taiwan, mungkin saya lagi mikir-mikir nih, gue gimana ya caranya gue cabut dari negara ini, asetnya tidak terdeteksi gitu kan. Terus pindah lah ke negara lain gitu yang kelihatannya lebih damai-damai aja. Katakanlah di Indonesia misalnya gitu kan. Walaupun kelihatannya serba sulit gitu ya kalau urusan dengan birokrasi dan bla bla bla, tapi at least ya pindah dulu deh biar aman gitu. Tapi ya belinya apa? Harusnya kan pertimbangannya itu, ya kan? Ya walaupun em, bisa stable coin gitu. Nah, itu kan jadi pematah narasi Bitcoin ya bahwa dengan adanya stable coin ngapain beli Bitcoin gitu kan? Kalau emang cuma mau pindahin duit doang mau beli aja stable coin ibaratnya gitu. Tapi demikian menurutku dengan kondisi US yang sekarang kayak begini, ada pun orang-orang bisa kehilangan kepercayaan sama dolarnya gitu. Nah, itu jadi concern lagi kan untuk sebetulnya mencari alternatif yang terbaik gitu. Itu sih kalau menurutku ya kok. Jadi sebenarnya ngelihat kondisi itu dari segi fundamentalnya bagus, sayangnya mungkin market tidak akan langsung responsif terutama pricing ya. Kita bicara dari segi pricing gitu. Karena kita pengennya ngelihat, oh good news, harga langsung meletus gitu. Karena seperti yang tadi Ko Jonathan bilang, kok nggak sensitif gitu kan? Ada serangan kayak begini, tapi Bitcoinnya juga nggak gerak gitu, nggak dibanting turun yang berlebihan gitu. Saya pikir ya itu karena kita masih kekurangan volatilitas, kekurangan attention lah. Mungkin market saat ini lagi beralih ke yang lain, dan yang biasanya kena dampak duluan paling cepat itu udah pasti emas ya. Apalagi kalau ketegangan geopolitik gitu. Itu tanggapannya sih kok. Oke, Tanggapannya dan oke. ya begitulah. Oke, noted, noted, noted.
Oke, sekarang mau nanya yang tadi nih, yang Meme. kepotong tuh, meme kan, Jo? Gimana Jo? Kasih kita lah tiker-tiker bagus gitu misalnya. Maduro ya? Atau apa nih tiker yang oke nih? Madu, madu ya, Aduh, madu. gue langsung kerjain PR, gue langsung, gue nggak punya bahan lagi. So, maksudnya, so yang gue tahu ya, yang gue tahu, karena gue memang agak terlalu touch case mungkin ya. Sekarang gue punya Twitter feed gue udah nggak meme amat loh. Isinya politik lah, terus apa ya, PayFi lah, gitu-gitu ya lebih ke project-project. Sekarang Twitter agak beda gak sih, by the way? Why? Gue Wah, Kenapa? suka, saya. Mm-mm. nggak tahu ya, kayak sangat-sangat curated gitu ya, atau gimana ya, kayak beda banget gitu feednya dari dulu. Anyway, off topic. Sekarang yang lagi narasi yang hot buat teman-teman yang mau research itu meme coin yang pairingnya sama USD1. So World Liberty Finance itu kemarin baru partnership sama Bonk, kayak Bonk.Fund. So Bonk punya meme coin launchpad. Terus ada satu launchpad juga yang khusus USD1, itu ada namanya America.Fund. Sama kayaknya ada partnership sama yang BSC punya juga yang 4.meme ya. So ada, mereka gencar banget untuk nge-push pairing sama stablecoins. Jadi maksudnya gimana? Kalau pairing itu jadi waktu kita bikin sebuah meme coin dulunya, misalnya kita di Pump.Fund itu pairingnya sama Solana gitu kan. Jadi kalau lu launch di LP yang pertama, yang launch itu yang pertama kali jeger masuk ke dalam Jupiter atau apa-apa, semua LP provider itu DeFi itu pairingnya sama Solana. Jadi Sylvester Sol gitu kan. Jadi mereka harus provide liquidity-nya pakai Sol gitu. Nah, sekarang USD1 itu lagi nge-push adoption USD1 sendiri supaya TVL-nya naik, supaya volume-nya naik. Itu dengan cara meme coin gitu. Jadi mereka sekarang launchpad-nya adalah lu pairing-nya sama USD1 gitu. Jadi waktu lu launch, waktu lu keluar itu raising fund-nya pakai USD1 dan LP pertamanya juga pakai USD1. Jadi orang waktu trade itu otomatis pakai kena sama exposure sama USD1 gitu. Nah, itu lagi hot banget gitu. Jadi terakhir itu gue ada susah juga nyari tiker-tikernya. Ada kayak OneCoin, terus ada gue kemarin di apa, ada ya biasalah anjing-anjingnya foundernya World Liberty Finance lah, dan lebih ke seputaran politik lah sebenarnya. Apakah ada yang sustain sampai yang gimana banget? Ada beberapa. Gue kemarin ada lihat tiker tapi gue nggak hafal. Tadi lagi sempet cari-cari, belum ketemu. Tapi ya kurang lebih gitu sih kalau dari dunia per meme coinan. Jadi kemarin ini ada Breath of Fresh Air. Beberapa grup KOL yang gue follow tuh ada yang sampai 300x atau berapa. Terus ada yang 55x lah. em, 3x ya sering lah kalau 3x 5x gitu. So apparently orang-orang yang masih getol nge nge nge-trench itu lumayan lah, mereka lagi dapat kebagian liquidity eh, 2 minggu, seminggu 2 minggu ini. Jo, beli $10.000, 300 X berarti 30.000, tiga Gak ratus ribu, ada 3 yang beli juta dolar segitu, Jo. gak ada yang beli segitu, Hah? Iyalah. gak bisa lah. Gak bisa beli segitu. Orang yang bisa call sampai 300x itu paling mereka entry di, bilanglah di $20.000 market cap atau 50.000 dolar market cap. Masa lu masuk 300, masa lu masuk $10.000? Gak bisa. Setengahnya. Gak bisa, pasti mereka masuknya 100 dolar kok paling. Yang kalau di level-level segitu paling gede-gede ya 1.000 lah gitu kali. 1.000 aja udah 1/20 dari market cap. Iya, Nggak oke nggak oke. nggak jarang lah. Orang biasa kan itu masih gamble ya tipenya. Terus mereka bagi-bagi barang juga. Kalau mau ngegoreng kan mereka bagi-bagi barang. Jadi kontrol supply-nya mereka bukan pakai dolar hitungannya, tapi pakai persentase supply biasanya. Lu nggak boleh lebih dari 1% ya gitu. Nah, ini boleh nih di sesi berikutnya Jono bikin kelas kan tentang kontrol supply gorengan-gorengan, Waduh, waduh, yang waduh, waduh, waduh. OT-OT, tempe goreng, tahu goreng gimana dikontrol supply-nya gitu kan. Jadi kita ada lebih paham gitu kan. Wah, itu harus diundang guest tuh Mie kayaknya gitu. Gue goreng nggak gimana. nggak pernah, nggak pernah, gue nggak pernah. Gue juga mau belajar deh.
Jo, terus tadi kan lu bilang lagi hot per USD1. Nah, Insentif buat developer tuh apa supaya mereka mau buat LP pakai USD1? Sama ada insentif buat user juga mungkin karena kan maksudnya ya lu buat apa buat USD1 kalau yang biasanya pakai USDT kan atau USDC gitu. Apa insentifnya, Mas? hmm, meta, cuman meta doang insentifnya. Kan kalau di dunia meme coin itu kan main meta ya. Mereka sebenarnya agnostik sama apapun launchpadnya, apapun chainnya, apapun itu. Pokoknya ini kan ada segelintiran orang di dunia kripto yang memang niche-nya tuh di judi meme coin gitu kan. Gambling di meme coin. Jadi mereka di gen. Nah, mereka selalu narasi apa nih the next big thing yang mereka bisa goreng, yang oh the next Bong, the next Solana, the next Swift, the next Doge, the next PP, PP. the next Shiba gitu kan. Atau at least selling the dream kayak the next 100x minimum gitu kan. Ada wave-nya big enough, masanya big enough, liquidity-nya big enough untuk bisa naikin koin-koin itu sampai 100x dan sustain gitu-gitulah. So you wanna be early, right? Nah, kalau sekarang ini narasinya ya cuman you are early. Pasti USD1 ini ada winner meme coinnya, ada wave-nya, ada Shiba-nya gitu kan. Nah, lu bisa ketemu gak nih di antara di dalam ini kan masih live-nya masih so small kan, baru mulai tahun baru ini. Nah, berarti kan yang theoretically yang 2 bulan lagi atau sebulan lagi mungkin market cap-nya paling gede itu ya lu bisa ketemu sekarang gitu. Jadi kayak agak apa ya? Ada narasi baru sama ada meta baru gitu. Nah, kalau ada meta baru, ya orang spekulasinya kayak orang gila gitu. Jadi gamblingnya kenceng gitu. Tapi kalau dari sisi dev, maksudnya kan dev tuh apa ya? Nggak perlu, kalau dev meme kan tuh nggak butuh di incentivize. Mereka itu spammy. Jadi mereka cari keyword hot, mereka cari anjing paling baru, mereka cari anjingnya founder gitu. Nah begitu ketemu namanya, kemarin namanya Cash, Kash gitu kan. Oh itu langsung ada 1.000 tuh, langsung Cash, ticker Cash semua, mukanya Cashnya juga gitu kan. Jadi ya maksudnya kan dev meme coin ya nggak butuh insentif, mereka mah spamming aja terus keluarin koin gitu. Gue baru nyadar ya, ada satu grup golongan lagi ya, golongan yang lebih kecil nih di yang lebih niche di grup kripto kan ada golongan DeFi Hunter atau Airdrop Hunter. Ini ada golongan meme cooker ya. Dia sengaja buat Oh, meme buat gimana cara yang dalam pikirannya gimana caranya supaya orang tertarik narasinya bisa 100x orang masuk gitu ya. Ini seru banget sih. betul. Bukan berarti lu nipu kan, tapi it's just the way how you approach the project gitu Crypto. maksudnya, ya kan? Wah, Betul. ini gue baru nyadar sih ya. Seru juga ya. Seru sih ya. Dan sangat anon lah. Mereka sangat anon lah. Mereka nggak mungkin tampil bilang gua orang yang mikirin mau buat koin apa berikutnya gitu kan. Nggak mungkin mereka bilang gitu kan. Ya mungkin aja nih Enggak. Jono atau Kevin lihat mukanya senyum-senyum mungkin aja salah satunya kan kita nggak pernah tahu kan. Iya, Oke gitu. oke oke oke. Ada lagi ada alfa lagi Jo sebelum masuk yang Hmm, umum-umum. belum kepikir. Coba ya nanti kalau sambil kepikir. Oke oke sip. Ya udah sekarang kita masuk yang umum ya output umum ya. Nah eh gue share what's on my mind lately ya. Mhm, Yang mhm. dalam dalam per tanggal ini nih, karena cepet banget gerakannya 2026 nih cepet banget. Jadi gue cuma Ya. bisa bilang per tanggal ini. Outlook gue Bitcoin dan Bitcoin khususnya bakal flat. Mhm. Flat artinya dia nggak akan turun terlalu dalam. Mungkin bisa turun dalam, tapi dia nggak akan naik terlalu tinggi. Nah, kenapa? Karena MSCI kemarin. Nah, apa dampaknya? Jadi di pengumuman MSCI kemarin tuh ada satu kunci besar yang bikin orang mulai sadar
kalau eranya MicroStrategy, eranya strategi borong Bitcoin itu udah berakhir. Selesai. Mm-mm. Nah, uh, maksudnya berakhir tuh borongnya tuh nggak segila dulu gitu ya. Kalau Ya, dulu kan strategi beli sekali beli banyak. Habis beli banyak keluarin surat utang lagi, habis beli itu lagi. borong lagi gitu. Habis itu keluarin lagi borong lagi. The never ending, the infinite flywheel up. Nah, MSCI kemarin itu dia keluarin jalan tengah guys. Ini pinter banget, menarik banget nih. Ini belajar belajar dari MSCI, JP Morgan, sama BlackRock. Tiga-tiganya itu kan orangnya temenannya dia-dia lagi satu circle gitu. Jangan anggap mereka Iya. tuh musuhan gitu. Itu saling punya saham satu sama lain. Ini punya ini, saling punya saham yang lain. Nah, jadi jalan tengahnya gimana tau nggak? Kan kalau misalnya MSCI bilang, oke kita keluarin semua DATCO, Digital Asset Treasury Company, singkatan mereka DATCO, dari list MSCI. Yang terjadi kan pasti didump kan. Retail Yap. ngedump, institusi ngedump, orang yang pegang barangnya, yang Sahamnya. passive fund juga ngedump, dibuang kan. Karena ya kewajiban harus buang, nggak ada lagi. Tapi strategi itu yang punya saham lumayan banyak juga, itu BlackRock juga. Jadi gimana caranya? Jalan tengah gimana nih? Satu satu sisi BlackRock punya duit di strategi, satu sisi dia juga mau ngamanin MSCI-nya. Karena bener efeknya bisa bisa beresiko kalau tambah naik flywheel gayanya uh, si BlackRock. siapa Strategi. namanya? Ya siapa namanya yang punya gua Michael lupa. Saylor. Sailor ya kan? Ya udah gini deh, kita ambil jalan tengah aja. Gue bayangin ya, ini ceritanya lagi makan malam nih ngomong nih kan, yang punya Morgan Stanley, Larry Fink sama kalau ada Michael Saylor gitu kan. Ini Michael Saylor udah mukanya udah lagi kesel banget gitu kan. Lu jangan keluarin gua gitu. Lu keluarin gua nih mampus nih perusahaan lu gitu. Di dam terus nih udah turun terus. Larry Fink bilang ya udah nyantai aja, ambil jalan tengah deh. Gua nggak keluarin lu nggak usah keluar dari ini. Setidaknya nggak sekarang gitu. Tapi lu nggak boleh mainin flywheel yang atas lagi ya, gitu. Artinya lu nggak boleh pakai gaya lu setiap kali lu dapat, lu ada uang, lu pinjem, lu beli Bitcoin, harga valuasi saham lu naik, eh, valuasi saham lu terhadap keseluruhan MSCI naik. Jadi mau nggak mau investor yang pasif tuh harus beli lebih banyak. Akhirnya valuasi lu lebih tinggi lagi, lu dibeli lagi, lu nggak boleh kayak gitu. Ya udah cukup sampai di sini saja, gitu. Artinya kalau nanti lu beli harga Bitcoin terus harga Bitcoin naik, valuasi saham lu di MSCI nggak naik. Jadi itu investor-investor pasif semuanya itu nggak wajib beli saham lu lebih banyak lagi gitu. Udah cukup. Ini yang bisa bikin flywheel-nya MicroStrategy, strategi berakhir. Flywheel-nya Bitmain juga berakhir. Eranya flywheel-flywheelan yang kayak gitu, ngambil uang dari passive funds buat ini udah beres. Setidaknya sampai pengumuman ini ya. Nggak tahu kalau nanti eh, diumumin lagi. I don't think that's likely. Hmm. Jadi sekarang yang ada di dalam, yang kejadian sekarang apa? Yang kejadian pasar denger itu, yang mereka pikir actionnya gimana? Oke, kalau gitu flywheel udah beres. Sekarang sumber yang beli Bitcoin banyak nih dari mana nih sekarang? Kan sumber strategi udah nggak ada kan? Ya mau Ya. nggak mau agak organik kan? Dari yang investor, eh, pemain besar beli ETF, mulai beli-beli. Jangan ngarepin retail mulai beli sekarang itu mulu, justru whale-whale udah pada mulai keluar. Yang masuk sekarang yang ini. Artinya agak organik. Satu dunia nggak? Nggak kan? Mm-mm. Jadi ini gue baru baru gue sampai, ini salah satu pencerahan gue nih tadi pagi nih guys. Sambil kopi ya? Iya, gua sambil lagi mikir gitu kan pagi. Eh, Sekarang dunia kebelah dua kayak sisi Amerika dan sisi China. Kalau dari segi ekonomi sama kekuatannya lah. Kalau lu pro Amerika, lu yakin Amerika bakal menang ke depannya, itu lu pegang Bitcoin. Kenapa? Karena Amerika dukung Bitcoin, endorse Bitcoin habis-habisan.
Kalau lu yakin China bakal menang ke depannya, lu pegang emas. Karena China pro endorse emas habis-habisan. Dia nggak suka Bitcoin, dia tentang Bitcoin. Jadi kalau China menang, ya Bitcoin kegeser. Makin kecil, seiring kecilnya Amerika. Ini realisasi gua. Tapi apakah se-black and white itu? Ya enggak ya. Dunia nggak pernah black and white. Artinya yang akan terjadi ya somewhere in the middle. Ya tetap ada Bitcoin, pecinta Bitcoin tetap ada semua. Angga tetap akan semangat gitu ya. Pokoknya nggak maksudnya 1 juta dolar ya. yang suka Bitcoin tetap suka Bitcoin meskipun Amerika mengecil. Tapi Ya, ya. harga Bitcoin juga nggak akan eh, dia nggak akan jadi aset the main world reserve kalau China yang naik. So TLDR-nya apa tahun ini? Tahun ini TLDR-nya Bitcoin ya seperti yang kemarin masih sama, nggak akan ada dump besar, nggak akan ada turun besar gitu. Turun masih turun gitu, pelan-pelan mungkin, tapi turun besar nggak. Kenapa? Karena yang pegang barang rata-rata nih sekarang ya orang-orang institusi yang pegangnya lama, yang mungkin yang kalau turun-turun-turun udah punya buffer headroom untuk pegangin terus. Iya, Setidaknya mereka nggak mungkin jual mendadak, gitu. nggak Mereka harus sepanik direview retail ya. di apa namanya, di semester dia review, oke mau buang yang ini, buang yang ini. Bukannya kayak kita bangun pagi lihat panik ya udah tekan tombol sell gitu. Nggak gitu kan, mereka udah beli udah simpen ya mau nggak mau you're stuck sama Iya. aset itu sampai the next review gitu. Em, itu kalau kripto gimana? Kalau kripto, basically yang tadi Kevin bilang tuh. Tema utamanya adalah uang sekarang nggak ngalir ke kripto, uang umum. Uang pemain gede nggak ngalir. Itu nggak kayak 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi apapun yang terjadi di luar yang besar-besar, kayak ya event perang, event apa, semuanya. Kemungkinan kripto nggak akan terlalu terdampak langsung. Karena sekarang yang masuk uangnya di kripto kan muternya dari dia-dia aja nih. Dari Iya. pemain besarnya kripto, dia bikin project, dia project A B C D E, nanti dari sana masuk lagi ke yang level bawahnya, habis itu naik lagi uh, trading fee ke exchange, muter, masih muter. Meskipun sekarang udah banyak pemain-pemain kripto juga udah mulai diversifikasi kan. Ya. Tether Tether udah mulai masuk AI, udah masuk yang lain, udah mulai mentok nih. Cari untungnya udah kebanyakan. Mau masukin di kripto lagi bingung. So, um, itu sih, itu guys. Nah, mau nanya kalau Kevin sama Jono, kalian sekarang gimana? Kalau Jono kan tadi bilang masih pencet tombol buy kan, masih akumulasi kan. Kalau Kevin Dikit. masih sama trading, bisa buy bisa sell tergantung technical atau cenderung ke sell, cenderung ke buy yang mana? Keduanya sih kok tetap ya. Maksudnya aktivitas still the same, trading, buy long, sell short, depend on price actionnya. Soalnya em, menariknya ya, ini menariknya ya, seputar altcoiners itu tetap masih ada peminatnya gitu. Jadi kita ngelihat activity atau volume di altcoins itu tetap ada sehari-hari kok. Jadi kadang kalau saya sih ya kalau lihat Bitcoin udah untuk dipakai trading Bitcoin sih agak mager ya karena terlalu flat. Probably karena udah terlalu dilirik institusi jadi mereka udah nggak terlalu yang em, pokoknya semua Bitcoin gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dari altcoin sehari-hari itu pertumbuhan pergerakannya selalu ada gitu. Mau cari yang short ada, mau cari yang long juga ada gitu. Dua-duanya ada dan itu setiap hari itu selalu terpresent dengan baik. I mean the fact that kita masih selalu dapetin koin-koin baru yang lahir itu artinya market berarti tetap ada kan. Market masih ingin dipenuhi nafsunya untuk berspekulasi gitu. Jadi kalau saya aktivitas sehari-hari masih sama kok. I think still can make money from day trading gitu. Siap. Jo, kalau lu tekan tombol buy terus kan? Enggak, tapi jarang juga lah. Nunggu dip-dip gitu kan. Ya kayak gini udah oke gitu beli.
boring sih, to be honest. Ke pasar kripto kita be honest aja ya. Lagi kurang action, kecuali ya nanti mungkin kalau browsing-browsing meme coin news di One ketemu sesuatu. Kalau teman-teman meme coin sih udah mulai-mulai ini ya, balik-balik lagi. Tadinya sepi banget loh. November ke Desember kayak nggak ada satupun ticker yang di call. Januari langsung banyak, Baru banyak balik banget. liburan kali. Nggak, baru ada volume juga, baru ada volume, Iya, 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 iya. baru ada gorengan juga. Jadi apa, mulai flowing nih, apa, layer-layer alpha, apa, info-info A1, A2, A3 gitu kan. Baru gitu. Lo ada trench play yang agak beda nggak Joe 2026? Maksudnya lu kepikiran gimana ya cara gua main trench di 2026 berdasarkan pengalaman lu nih yang setahun lalu atau gimana? Ada nggak? Hmm, gue gue udah nggak trancing dari sejak Trump ya. Bahkan terakhir, meta terakhir yang gue getolin banget di meme coin itu AI agents, waktu zaman masih AI 16Z gitu-gitu tuh. Gue Itu tuh inget Joe, udah tua lu banget bullish, loh. lu bullish banget di itu. Gue inget episode itu, gue inget Joe. Lu Iya kan? bullish banget ya Itu agent. udah lama banget. Terus setelah Trump keluar, Melania berapa udah rakpul segala macem, udah kan, volume turun terus Kering. sampai sekarang masih masih kering gitu kan. Jadi sekarang udah tinggal debu-debunya atau kayak memang pure-pure orang-orang di gennya doang nih, yang liquidity masih ada di dalam. So yang so far ya, yang consistently win itu orang-orang yang pasti tracking wallet gitu. Itu skill set yang apa ya? Itu tuh kayak baca baca gorengan sebelum digoreng. Kalau lu bisa on chain-nya sehebat itu, lu pasti menang. Pasti menang. Dan ada anak-anak Indo ada yang kayak gitu. Gue kenal beberapa. Itu kerjaannya gitu, bener-bener apal. Dia literally kayak otaknya tuh, mereka nggak punya spreadsheet, nggak punya apa. Mereka cuma tahu yang wallet yang belakangnya 745 ini, itu tuh KOL, punya si KOL ini gitu. Terus kalau 745 ini ngirim 10 sol ke wallet wallet baru, berarti dia lagi mau ada Hunting launch satu sesuatu. sesuatu. Nah, terus nanti mereka set alarm atau mereka nge-snipe, ada mode-modenya di bot-botnya mereka tuh, kayak snipe atau kayak copy trade atau apa gitu. Nah, gitu-gitulah, kayak ini orang-orang gila. Dan itu tuh data streamnya tuh di Telegram. Bayangin lu di Telegram, ini bukan kayak UI UX bagus ya. Terus dia ping 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 gitu, terus dia kayak liatin aja gitu, kayak ping 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 ping, terus dia ketik-ketik yang, oh ini si ini nih, terus dia ketik 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 ketik, masuk ke itu, oh ketemu ketemu nih walletnya gitu kan, oke masukin ke botnya dia, kok snipe gitu, kayak gitu. Terus nanti dapet, terus itu benar harus login loh, karena dia playnya itu bisa cuman semenit, literally kayak bisa cuman 5 menit gitu playnya. Jadi benar-benar dia launch tak, terus kayak dia masuk nih, tek diliatin chartnya, satu 1 second chart loh, ini 1 second chart. Terus dia kan udah tahu nih kayak WLC ini nih, gua tunggu dia ngepost di telegram dia, jadi dia dipantengin telegramnya, di call, begitu di call 1 secondnya langsung pam 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 pam, pam, exit, udah gitu, cari lagi yang baru gitu. Jadi itu pemenang-pemenang, orang-orang yang jago cari duit di trench itu yang kayak gitu. Dan itu gue mencoba untuk gimana ya, itu tuh kayak ibaratnya tuh, itu kayak ibaratnya orang main warnet yang 24 jam yang nggak ada habis-habisnya, yang Red Bull Red Bull Red Bull gitu. Nah itu tipe-tipe harus mudah banget dan locked in banget, dan kayak bener-bener kayak sebenarnya pattern recognition-nya tuh gila sebenarnya, mereka pattern recognition-nya, atau kayak, soalnya dia nama-namain wallet itu kayak gitu, dia cuma bisa baca kayak ini core, ini main walletnya si ini nih, gue udah inget. Terus dia bisa tahu kayak kalau yang si KOL yang ini tuh mainnya gini gitu caranya dia tuh, oh gue harus ketemu wallet dia sebelum wallet utamanya beli apalah, gini gini gini, terus kayak tipikalnya tuh pumpnya bisa 2 kali gitu gitu, kayak gimana Sampai caranya coba. hafal karakter ya. Bener, sampai apa karakter. Terus kayak dia tuh mainnya bareng sama dia, yang ini mainnya sama yang ini gitu, kayak terus yang ini tuh biasa kalau main
jam berapa gitu, kayak udah mereka benar-benar tahu gitu. Dan itu recurring terus. Jadi kayak gue kalau ketemu dia atau lagi chat sama dia tuh kayak gimana, gimana, eh Trans lagi sepi ya? Terus, enggak kok, masih rame. Gue kemarin baru dapat berapa puluh ribu dolar gitu kayak gitu gitulah. Padahal lagi sepi banget gitu. Ya gitulah anak-anak Indo. Itu yang trans yang benar-benar trencer tuh yang kayak gitu. Nggak no name, ini no name, mereka nggak ada jual kelas, nggak ada apa. Jago aja. Soalnya mereka punya alpha kan. Mereka nggak, kalau mereka bocorin alfanya ya jadi orang biasa aja gitu. Iya, iya, iya. Seru, seru, seru banget. Nanti coba ya gue belajar dulu lihat apa apa huruf-huruf random gitu kan. Dari ujung ke ujung gue belajar lihat dulu kan. Kalau Susah kalau bisa banget, berarti gue susah lulus banget, tes gitu ya. susah banget. Gue pernah kayak, ajarin gue dong, ajarin gue. Terus kayak lu kayak gimana setupnya kayak gimana gini. Oh udah kasih tahuan, oke. Gini kok, gini kok, gini kok. Tapi kayak nggak bisa dibelajarin, itu nggak bisa kayak kayak oke Harus oke. Jadi kebiasaan lah gimana? ya. Iya kayak gimana gimana lu kayak dia karena cepet banget kayak nih ya kan, misalnya kita udah track wallet ini, terus dia bilang ntar dia kayak gini nih, dikasih contoh kan di Solscan misalnya, nih kayak gini nih dia kirim kirim kayak gini, nah lu track ini, yang ini lu track, terus nanti dia kirim lagi kirim lagi kirim lagi, pokoknya lu sampai dia berhenti, oke berarti dia wallet yang ini, nah begitu lu ini walletnya masukin ke buat yang ini, kayak aduh kayak gue kayak gila, gue kira gue muda gue tua, ternyata gak, kayak gaptek gitu kan. Yo, Parah. ini Terus kayak orangnya gua ini kacau. normal atau ada kelebihan kayak misalnya autis. Lu tau kan orang Gak, autis kan gak, kadang gak, ada gak, yang bisa lihat gak. pattern gampang gitu kan langsung kayak inget atau normal-normal aja nih By the way atau dia nonton kita. By the way dia nonton kita. So you know who you are. Nanti gue suruh dia nonton episode ini. Dia, tapi gue bolak-balik gue bilang, man, you're one of a kind, gila. Lu kayak gila banget sih. Kayak ada, ya ada beberapa lah, dia ada geng-geng juga. Cuman ya kayak speechless lah gue kalau begitu gue tahu, ah, gila gitu caranya. Terus gue pernah loh, gue beneran coba kayak niru-niru, kayak sok-sok mau jadi on-chain analytic detektif gini kan, kayak mau cari han-han play. Oh bukan gitu kok caranya katanya. Terus kayak kebunuh juga akhirnya kan, kayak gue nyoba track yang ini, track yang itu, gue coba, oh oh gitu ya, coba cari-cari smart wallet atau apa. Wah susah banget, susah banget. iya 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 iya. Kayak Nice. lu dikasih dia punya setup aja nih, beneran udah lu take over wallet gue, lu nggak bisa tiru dia gitu, memang nggak bisa dipelajarin gitu. Algonya di dia ya. Lu nggak bisa tiru ya. Di sini, Algonya di dia gitu iya, ya. Logiknya ada di dia gitu. Lu nggak iya, bisa gitu. Itu udah wah ultimate apa safeguard gitu. Lu logiknya ada di dia. susah banget karena lu bayangin, Vin, lu kayak lu misalnya trading kayak gitu kan, lu decision makingnya bisa kena psyche lah, bisa apa gitu kan. Kalau ini 1 second, Ya. lu kayak 1 second chart bisa dalam 5 detik dia buy, maksudnya dia buy nih 10 detik lagi habis itu dia jual. Terus dia kayak lu harus benar-benar ya udah, gua misalnya kalau dia udah komit 100% jual ya udah jual, gua udah bodo amat, walaupun setelah itu misalnya dia pump lagi 20 kali lipat lagi, terus dia miss out on some 200x gitu, dia bodo amat, dia yang penting, oh jagonya tuh dia kayak bisa kayak yang penting win rate gue tinggi, yang dia Iya. punya, maksudnya thinking tradingnya juga bener gitu sebenarnya. Jadi dia bukan orang yang cuman pure gamble dong, actually dia very disciplined juga orangnya, psyche-nya. Mhm. Jadi ya, shout out, Nice, nice. you know who you are. You know who you are, Mister apa Algo. Dia algo berjalan kan, algo hidup gitu Yoi. maksudnya. Oke oke, Vin Vin, kalau lu gimana? Lu ada apa ada approach baru technical trading gak nih di 2026 atau ya sama aja the golden play of Kevin masih jalan atau gimana? Ada yang baru nggak? Actually sama aja sih kok. Saya paling boring lah kalau ditanya hal-hal kayak begini gitu. Soalnya gini, ini yang aku percaya ya, kalau untuk trading itu tuh kita nemuin satu strategi, itu harus benar-benar diimprove gitu. Jadi ketika saya misalkan contoh, ini aku pakai analogi sederhana, misalnya pemain sepak bola lah gitu ya. Kalau aku udah ditetapkan nih sebagai posisi sayap, ya udah sayap kiri atau sayap kanan, aku udah harus fokusnya cuma satu, bisa dribble bola
ke wilayah pertahanan musuh, terus passingku harus bagus supaya strikerku udah tinggal cetak gol doang atau tinggal finishing doang gitu. Nah, aku nggak mau nih, misalnya contoh udah jalan setahun dengan posisiku sebagai sayap kiri gitu kan, di posisi sayap kiri, terus ceritanya aku pindah nih, pindah klub bola misalkan tuh. Pas pindah klub bola, pelatihnya bilang, kamu nggak cocok di sayap kiri, kamu cocoknya itu ngegantiin kiper gitu. Nah, itu aku nggak bisa kok, kayak gitu. Jadi kondisi itu terjadi juga di market. Ya, yang paling yang akan semakin terimprove atau semakin lebih baik adalah bagaimana kita mengerti market conditionnya aja gitu. Jadi kalau kita ngelihat kayak misalnya contoh Desember nih, ini Desember ya. Desember aku udah lihat dari tahun ke tahun ternyata emang bulan paling boring tuh Desember. Like it or not gitu. Dari 8 tahun terakhir cuman 2 bulan doang yang ada performance itu di 2020 karena lagi ya kita tahu lagi QE pokoknya lagi gampang lagi enak sama satu lagi saya lupa di tahun berapa. Cuman selebihnya kalau ditarik tracking 8 tahun terakhir rata-rata flat kok. Jadi setiap Desember itu pergerakannya cuman bolak-balik doang gitu kan. Nah, sekarang begini, kadang kan kita terjebak dalam aktivitas harian. Jadi begitu kita masuk ke market tuh kita pengennya hari ini ada apa ya? Oh, open sekarang, masuk entry trading gitu kan. Padahal nggak bisa begitu gitu kan. Ada kalanya market itu bergerak sangat-sangat boring dan sangat-sangat low volatility-nya sehingga kalau kita paksa trading pun percuma gitu. Akhirnya kita terjebak dalam emotional gitu. Makanya tadi salut tuh buat yang cerita Kojono ya begitu oke gue exit gitu ya udah gue disiplin gue udah nggak mau lihat lagi I don't care ya I don't give a F gitu kan dengan apapun yang terjadi di market setelah itu gitu pokoknya gue udah cuan segini gue cabut selesai gitu dan itu disiplinnya tinggi kenapa soalnya gini bayangin ya dia tracking begitu banyak tuh ya prosesnya kan tak 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 terus dia create apa segala macam terus di detik di mana dia harus eksekusi, dia tidak eksekusi, tiba-tiba dia ketinggalan, harganya begini, pop, 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 pop. Masuknya kita udah telat, atau kita kayak, aduh, gila, gue meleng nih, cuma gara-gara boker misalnya gitu kan. Lagi di WC pas balik, wah, udah ngepam, wah. Itu kalau orang biasa, yang nggak punya disiplin tinggi pasti kebakar itu. Dia kayak, ah, nggak bisa nih, ini usaha gue selama 1 minggu terakhir sia-sia nih, nggak bisa gue harus tetap entry gitu. Misalnya kayak gitu gitu kok. Nah itu situasi yang perlu latihan gitu. Jadi kalau misalkan di aktivitas saya dalam sehari-hari, yang saya lakukan itu lebih kurang sama gitu, repeatable dan ya improve terus lah day by day gitu ya. Dan of course ya saya pengen pengen istilahnya pengen pastiin sih kalau kita punya kedisiplinan dan konsistensi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Ya aku pikir ini kalau buat aku ya kok ya ini long term game jadi long run skill yang aku pelajarin skill yang aku improve setiap hari bisa aku pakai terus sampai nanti aku tua gitu. Maaf ya aku tidak bermaksud menyinggung ya. Jo, jangan tersinggung, Jo. Ya maksudnya seperti itu kok seperti itu ya tentu eh, begitu sih. Oke, oke. Ada bahasan gue udah selesai nih. Ada yang lain nggak? Kalau nggak gue tutup. Eh, Kalau Jonathan gimana kok? Ya, maksudnya pengen catch up the market nggak? Kalau mungkin aku kasih penutup aja kali ya, supaya teman-teman yang nonton juga um, tetap punya penguatan gitu. Guys, buat kalian nih, asik ya. Waduh, ini dia kata mutiara nih mau dimulai. Go! Ya, buat kalian ya, yang ada di market, yang masih aktif ngeliatin market. Sometimes kita iya ketemu market boring kayak begini tuh pasti rasanya pengen lepas jaket lah ibaratnya gitu ya. Kita nggak mau terlalu memperhatikan, nggak mau terlalu aktif gitu. Tapi percaya satu hal sih kalau buat saya pribadi ya kok. Market itu memang ada siklusnya gitu naik dan turun gitu. Sometimes kondisi kayak begini emang baiknya kita lepas diri kita dari rutinitas itu. Mungkin supaya kita bisa tetap dalam keadaan sane ya, dalam keadaan waras gitu. Dan lebih penting lagi ya nggak terlalu over emotional lah di dalam market gitu kan. Kalau kita ngelihat kondisi boring kayak begini gitu. I mean um,
ini baru tanggal 8 anyway sih. Baru seminggu pertama gitu kan. Nuansanya juga pasti masih habis liburan gitu. Untuk institusi pun beberapa klien-klien di Wall Street atau kita bicara firm-firm besar financial udah pasti mereka juga baru pada meeting konsolidasi gitu. Kita meeting yuk, tahun ini kita mau taruh aset di mana nih gitu. Nah, masalahnya baru minggu pertama udah dikasih sesuatu yang perlu dicerna dengan sangat-sangat-sangat matang gitu, yaitu serangan yang kemarin gitu. Itu kayak boom ya, terus kayak kita baru mau ini ya, mau proyeksi data ini itu tiba-tiba ada penangkapan itu kan, otomatis orang juga pasti akan wait and see lebih lama gitu. So it's gonna be boring gitu. Saya ngomong aja terus terang sama teman-teman. It's gonna be boring ya for the next 1 or 2 weeks maybe. Akan tetapi justru di momen boring kayak gini, menurutku kesempatan paling tepat untuk kita lebih banyak investing waktu kita untuk grow our skill gitu. Jadi when the time has come, itu udah nggak ada lagi yang namanya lucky gitu. It doesn't luck ya, tapi lebih kepada lu tuh emang udah siap dari segi skill set gitu untuk nikmatin kondisi market yang sebagaimana harusnya bisa menjadi kesempatan kita untuk make money gitu. Itu aja sih, mungkin sebagai penutup gitu ya. Jadi sebagai teman-teman yang fans berat dengan TKK ya, banyak yang nanyain kok kalau saya lagi live tuh di YouTube, TKK kapan kok kumpul lagi gitu. Udah pada kangen sama bapak-bapak ini ya. Eh, Ya, jadi ya, I think itu sih sebagai kalimat penutup ya. I know it's boring, but ya guys, prepare aja lah ya for what comes next gitu. Jono gimana Jo? yeah, actually in boring times like this biasanya ada people that make money. Hmm. If you're patient enough. Bahkan maksudnya level-level sekarang I think kalau kita tarik sebenarnya ya udah very very safe. I think risk rewardnya untuk kayak what 2 tahun 3 tahun 4 tahun ke depan gitu kan. I don't think there's gonna be especially Bitcoin ya, kita ngomongin Bitcoin ini. So tergantung gaya main gitu. Kalau kita kan yang dulunya bener-bener sehari bisa liatin market, nggak tahu kalau Kevin berapa jam tuh, bisa 10 jam kali dia liatin market atau atau Enggak kok, yang actually nggak selama itu kok. ya gitu ya, yang Iya, addicted sama market, yang selalu kayak wah cari alpha sana sini. Sekarang ya of course boringnya setengah mati kalau di takar pakai lifestyle kita waktu lagi bulbulnya gitu kan, iya, dan betul. lagi easy money mode gitu. Tapi kalau kita, maksudnya kalau banyak kan orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu merhatiin market seperti kita, sebenarnya ya you just play the patience game gitu. There's always opportunity in the market, kayak especially lagi kayak gini gitu, lagi boring-boring kayak gini, lagi pasti ya waktu sentiment is this low and this fearful, there's always opportunity. Just kayak masalah time frame dan mindset aja. So ya keep at it lah. Kita kan memang tahu kalau Bitcoin is a long term game kan. So play it accordingly gitu. Nggak harus tiap hari dapat 20-30% kan, kayak Ya. it's very very unrealistic anyway gitu. So ya apa yang itu sih penguatannya, cuman ya hopefully ya kita bisa ada masa-masa, menurut gua sih eh, adalah angin-anginnya gitu, lagi mau mencoba untuk menuju sebuah mau mau breakout dan mau ngetes sebuah resistance soon, nggak cuma sideways doang. So hopefully ada sebuah breakout lah ya. I feel like should be happening here pretty soon. Kita lihatlah ini sidewaysnya se-sideways apa, dan dia ada ketemu support di mana nih si Iya. Bitcoin. Besok udah Yes, NFP cuma itu. cuma gue nggak setuju guys. Kok kenapa kalian berdua bilang sekarang ini boring? Menurut gue sejak berapa hari yang lalu market itu semua udah bangun itu. Dari Yep. oke boring dari tanggal 20 sampai mungkin tanggal berapa ya? 3, 2, 2, 3, 4. Habis itu rally gitu. Ya, Jadi buat yang udah apa conviction tinggi tuh udah dapat rally-nya. Terus sekarang nih harga udah kena udah kena atas, buat yang conviction bear-nya tinggi udah kena masuknya dapat gitu. juga. Iya, Jadi iya, iya. gue nggak setuju gitu. Boring itu Masa sih? it's a good time maksudnya. Nggak paham gue. No, Kalau no, no, no. oke, coba ya kita nih, gue lagi coba lihat. Oke, Sui Sui lumayan lah ya. Solana masih sideways, BTC masih sideways, nggak breakout dari resistance.
ETH juga. Hype apalagi hype mati. Hype mati. Zcash baru dikabarin dev teamnya kabur. Bukan kabur, pada cabut. Bubar, bubar. Bubar dia. Katanya Ya udah so cuan. ya relatif lah kok. Maksudnya still pretty boring. Cuman ya Sui Sui mungkin. Kok dapat win? Kok dapat treat apa? Iya, karena gua nggak main, udah hampir nggak pernah main manual trade. My algo does the work gitu, maksudnya algo gua mulai catch the short opportunity mungkin berapa hari yang lalu udah mulai masuk. Short. Iya, Oh. dan dia dan algo yang 5 menit kemakan harus harus berenang lumayan ini dulu karena dibawa ke atas lagi kan. Jadi dia udah mulai Oh. masuk, terus dia udah pede aja gitu. Dibawa lagi ke atas kan. Dia harus Hmm. ngambang-ngambang lagi. Ya sekarang udah turun gitu. Cuma I maksudnya see. ya Ada kalau dilihat dari setup. kasat mata pun it's a good setup, buat yang sell udah dapet, buat yang buy juga sebelumnya udah dapet. Kalau kalau Spill kok si lagi sell apa lu? Algo lu. apa Lagi sell apa ada nih? tiga Si puluh Algo. satu posisi bro. Salah satu aja lah. Banyak banget. Gue sebutin ya, banyak banget nih ya. Aduh, ada yang apes-apes tuh kayak XTZ gitu. Gue nggak ngerti kenapa Paul itu naik-naik terus gitu, bingung. Tapi yang lain-lain kayak Gak Taigo itu, jelas. Lucu banget QNT, aja. Prompt, apa deh gue lagi lihat-lihat Linea, Ena, ini udah masuk dari sebelumnya ya. Jadi jangan Oh masuk iya sekarang. iya. Masuk sekarang ya udah ketinggalan. Bitcoin Cash, Ava, Ava I. Gue nama-namanya I don't really care and I don't really know. Ah, Ya, tapi oke. maksudnya Malah dapat short setup ya. that's not too important gitu kan. Maksudnya XPL, WL, V, Tau, STRK, Peanut, Pengu, Ondo, ya banyak lah. Kocak ini. Itu yang tapi ya namanya ya kalau lu bear gitu ya, itu lu harus harus panjang sabar sama harus risk rewardnya itu harus bener guys. Oh gitu. Kenapa? Karena di antara 10 koin yang lu short, ada dua tiga tuh yang rese gitu, yang bandel, Ya, Iya yang Pak. tetap lompat-lompat nancap. sendiri gitu. Iya, iya, Serem, iya. serem ya. Yang bikin kesel gitu kan. Apa Iya. nih ya? Yang lompat-lompat sendiri, 1000 BTT itu. Gila, udah lama gak denger itu Oh, nama. BitTorrent, BitTorrent, BitTorrent. gila. Ah, 1000 BTT apalagi nih? ES, apa XPL, sirup. Tiba-tiba Sirup. lompat sendiri gitu, lagi turun-turun lompat itu, ya udahlah ya, direlakan lah gitu, yang kayak begitu-begitu anak bandel gitu kan, ya udahlah direlakan lah gitu. kocak. Ya anyway, tapi Yes. ini gue counter karena buat temen-temen, eh, apa ya, don't lose hope. Gue nggak mau kebanyakan, tambah banyak rotasi dari BTC ke BBCA gitu kan. Ini gara-gara Ah, nonton agenda lu itu. podcast kita tambah banyak nih, BTC ke BBCA gitu tambah banyak. Coba nih ya gue lempar nih yang nonton apa terakhir. Beli saham apa guys? Iya. Banyak nih ntar. Kok denger-denger ini lagi mau digoreng? Iya. Iya, iya, iya. By Kalau the way, gua ada one very exciting news. Tapi buat gua pribadi sih. Jadi Apa tuh? di akhir tahun ini gitu ya, pas gue lagi terawang-terawang, gue ketemu strategi buat nyari, tapi algo strategi ya, buat nyari coin bagger, man. Koin yang to the moon tuh loh, yang 5x 3x. Tapi buat Jono mah 5x 3x kecil kan. buat Nah, saya masih gede kok. jadi kan dari dulu kalau lu perhatiin, kita kan sering ngobrol. Dan gue selalu bilang kan, gue nggak pede di koin-koin begitu tuh, gue nggak ada edge. Gue Ya, nggak tahu, gue nggak bisa tahu logiknya gimana cari koin-koin kayak begitu tuh, gue nggak ada edge kecuali insider info. Kan dari dulu gue selalu bilang kan. Hmm. Nah, seminggu ini gue nggak tahu kenapa gue merenung merenung merenung, gue ketemu logiknya. Gue udah coba lihat backtest, kayaknya masuk. Ini excitingnya gitu ya. Udah pernah ada belum yang pecah telur? Belum.
Jadi ini baru semangatnya doang ya kan, belum belum Oke. pernah ada yang pecah telur. Tapi anyway kalau ada pecah telur ya would be nice lah 2026. Itu sih. Ya, that's Hah? it. That's it. Itu aja gue berbagi kebahagiaan kan, berbagi Oh, kebahagiaan tapi 2026 masih kan. menggantung ya kok ya. Gue nggak Ntar bisa stop share recording baru logiknya ya. di-share. Ah, iya Iya. iya iya iya. Gue nggak bisa di Oke share oke logiknya. oke. Yang penasaran ya Anda penasaran aja. Belum bisa dikasih tahu. Tunggu di episode-episode yang selanjutnya lah ya. Sepil dikit-dikit ya. Oke oke. Oke, guys, selamat 2026. Feeling gue 2026 nih agak lain nih. Maksudnya bukan kayak di film ya. Kalau di film tuh agak lainnya lucu. Ini agak-agak eh bikin bikin merinding-merinding, ngeri-ngeri sedap gitu 2026. Ya semoga nggak ada apa-apa. Semoga di awal besar di awal doang. Habis itu lanjut ke tengah mulai makin normal, mulai makin biasa. Kita bisa bisa fokus konsentrasi di market. Semoga gitu sih. Amin. Um, Happy Amin. 2026. See you on the next episode. Bye. Bye bye guys.